Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, ibarat kalian dalam keadaan sehat ya. Apakah semuanya sudah bergabung ke ruang Zoom? Sepertinya sudah, Bu. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Engi Mulo Ketiara. Mungkin terkendala sinyal. Nada Sagita. Nada yang kemudian dia tadi hadir ya, dia Yogi Iya, Catur. hadir, Bu. Yogi Catur hadir, Bu. Leoni Mawar. Leoni Mawar juga hadir di room ya, mungkin terkendala sinyal. Selanjutnya Muhammad Iqbal Harunahya. Hadir, Bu. Baik. Amalia Tusolihah. Amalia juga hadir ya, mungkin terkendala sinyal. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks ceramah. Kompetensi dasar materi teks ceramah yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis isi, mengklarifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Yang kedua, peserta didik dapat mengklarifikasi dan menentukan isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Tadi Ibu sudah mengirimkan contoh teks ceramah ke WhatsApp grup ya? Iya, Ibu. Silahkan kalian baca teks tersebut dalam waktu 5 menit. Apakah kalian sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan share screen materi teks ceramah. Apa yang kalian ketahui tentang teks ceramah? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, teks ceramah adalah teks yang berisi penyampaian informasi untuk disampaikan di depan orang banyak, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ya, jawaban Iqbal hampir tepat ya. Jadi pengertian teks ceramah itu teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Pembelajaran di sekolah juga kebanyakan disampaikan melalui ceramah. Begitu juga dengan kuliah pendidikan tinggi. Kebanyakan dosen akan menyampaikan materi melalui metode ceramah. Kemudian, saya akan melanjutkan materi tentang struktur teks ceramah. Kelihatan tidak ya? Lihat, Ibu. Nah, selanjutnya mengenai struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ini ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan atau tesis
berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Isi atau rangkaian argumen berisi rangkaian argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini biasanya diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian, sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Ibu. Ibu. Belum, Bu. Baik, saya lanjutkan kaidah kebahasaan. Apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui apa saja kaidah dalam teks ceramah? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Menurut saya, kaidah kebahasaan teks ceramah itu yang di orang pertama dan orang kedua untuk sapaan. Ada Ibu izin menambahkan dari apa yang disampaikan Mbak Nada? Boleh? Silahkan, Yogi. Jadi kaidah kebahasaan teks ceramah itu yang pertama sudah disampaikan tadi Mbak Nada, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua untuk sapaan. Lalu ada menggunakan kata peristilahan, kemudian menggunakan kata-kata hubungan sebab akibat, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata-kata persuasif. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi, saya tambahkan mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada 5 ya tadi yang disampaikan oleh Nada dan Yogi. Yang pertama, kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti orang pertama jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya kata saya, aku, kami yang mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Yang kedua menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, majas, kesantunan berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, memakai kata kerja mental. Kata kerja mental ini misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif seperti kata diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Apakah sudah paham mengenai kata bahasaan? Insya Allah sudah paham, Bu. Sekarang Ibu akan membuat beberapa kelompok. Masing-masing kelompok ada yang terdiri dari 3 dan 4 orang untuk mengklarifikasi isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah berjudul Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Yang sudah Ibu kirimkan tadi ke WhatsApp grup ya. Kelompok 1 beranggotakan Engi, Nada, Diah yang membahas terkait isi dan struktur teks ceramah. Yang kelompok kedua yaitu Yogi, Leoni, Iqbal, dan Amalia
membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Kemudian setiap perwakilan anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Sudah paham? Paham, Bu? Insya Allah paham, Bu. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya, anak. Saatnya untuk perwakilan anggota kelompok melakukan presentasi. Kelompok 1, siapa yang melakukan presentasi? Saya, Ibu. Baik, Nada. Ya, baik, Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nada Sagita, kemudian Engi Mulo Ketiara, dan juga Diah Wahyu Lestari. Berdasarkan hasil diskusi kami, isi dan struktur teks cerpen berjudul Hak Pendidikan di Masa Pandemi, yaitu yang pertama pembuka atau tesis, ini terdapat pada paragraf pertama, kemudian isi atau rangkaian argumen terdapat pada paragraf kedua sampai dengan kelima. Kemudian yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali, itu terdapat pada paragraf ke-6 dan 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Nada. Selanjutnya kelompok kedua, siapa yang mau presentasi? Ya, saya, Bu. Silakan. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah yang berjudul Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Jadi kaidah kebahasaan dari teks ceramah tersebut yang pertama kata ganti orang pertama tunggal. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Buktinya yaitu maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Nah, yang kedua, kata peristilahan. Menggunakan kata peristilahan. Bukti kalimatnya yaitu maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Nah, yang ketiga, ada kata hubungan sebab akibat. Bukti kalimatnya yaitu oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Nah, kata hubungan sebab akibat itu adalah oleh karena itu. Nah, yang keempat, kata kerja mental. Bukti kalimatnya yaitu karena mereka adalah harapan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Nah, yang terakhir yaitu kata persuasif atau kata ajakan. Bukti kalimatnya yaitu oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan setiap kelompok yang sudah presentasi. Saya rasa kalian sudah dapat mengklarifikasi dan menentukan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah ya. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi, pengetahuan maupun informasi umum untuk disampaikan di depan orang banyak secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Struktur dari teks ceramah terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Kebahasaan dari teks ceramah menggunakan kata ganti dan menggunakan kata teknis, menggunakan kata sebab akibat, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata persuasif. Presentasi dari setiap kelompok sudah sangat baik dan Ibu harap kalian dapat meningkatkan kualitas belajar di rumah ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menyimpulkan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ibu harap pada pertemuan selanjutnya kalian sudah membaca materinya lebih mendalam ya. Selanjutnya, untuk memenuhi nilai tugas, Carilah contoh teks ceramah, kemudian kalian tentukan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya,
dan buatlah dalam bentuk laporan yang dikirimkan melalui Google Classroom. Ibu beri tenggat sampai besok malam pukul 12 ya. Baik, Bu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, insya Allah. Baik, kalau begitu saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.